Shalom, perkenalkan nama saya Windri Agnesyotang dengan NPM 2110049, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu perkembangan peserta didik. Dosen pengampu saya, Ibu Ranita Borusaragi, SPD MPD. Di video ini, saya akan membahas mengenai tentang perkembangan peserta didik. Baik, saya akan membahas mengenai perkembangan peserta didik. Yang pertama, pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah suatu tahapan perubahan seorang peserta didik dari segi fungsi-fungsinya, seperti pola pikir, moral fisik maupun psikisnya. Psikisnya itu menuju tahapan selanjutnya yang bersifat berkesinambungan. Yang kedua, manfaat yang dapat saya ambil dari mempelajari perkembangan peserta didik. Kita dapat memperoleh, yang pertama, kita akan mengetahui atau mempunyai ekspektasi yang nyata tentang anak dan remaja. Dari segi psikologinya kita akan ketahui umur berapa anak tersebut dan mulai dari kapan anak itu bisa berbicara dan mulai berpikir secara abstrak. Yang kedua, pengetahuan tentang psikologi perkembangan membantu anak tersebut untuk merespon sebagaimana mestinya perilaku tertentu dari seorang anak. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan anak akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dan perkembangan moral. Yang keempat, dengan kita dapat mengetahui perkembangan peserta didik, akan membantu kita untuk memahami diri sendiri. Pembahasan yang ketiga, dari perkembangan peserta didik ini ada beberapa faktor yang berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal juga terbagi atas dua, yaitu yang pertama kondisi fisik, yang kedua kondisi psikis. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal juga terbagi atas dua, yang pertama lingkungan fisik dan yang kedua lingkungan non-fisik. Pembahasan yang keempat yaitu aspek-aspek perkembangan peserta didik. Dalam mempelajari perkembangan peserta didik ini ada 6 aspek-aspek yang menjadi perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan kepribadian peserta didik. Yang kedua, perkembangan kognitif intelektual peserta didik. Yang ketiga, perkembangan sosial peserta didik. Yang keempat, perkembangan emosi sosial peserta didik. Yang kelima, perkembangan bahasa pada peserta didik. Yang keenam, perkembangan moral spiritual pada peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian yang pertama, yaitu yang pertama perkembangan kepribadian peserta didik. Terlebih dahulu kita harus tahu atau mengerti apa itu kepribadian. Kepribadian adalah suatu organisasi yang ada dalam diri seseorang yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan, sehingga itu menjadi suatu penentu dalam mempengaruhi tingkah laku. Jadi, yang dimaksud dengan perkembangan kepribadian peserta didik adalah perkembangan pola perilaku dan tingkah laku yang membentuk peserta didik ini yang terjadi akibat adanya interaksi dan temperamen, karakter, dan faktor dari lingkungan. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan kognitif intelektual peserta didik. Perkembangan kognitif intelektual peserta didik adalah perubahan yang terjadi pada dalam diri seseorang dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengerti, memecahkan suatu masalah, dan mengetahui sesuatu. Jenis-jenis perkembangan kognitif ini meliputi berpikir, mengetahui, mengingat, menilai, dan dapat mengolah atau memecahkan suatu masalah. Pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial peserta didik ini adalah suatu kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana si anak itu
dapat memahami keadaan lingkungan dan apakah lingkungan itu juga dapat mempengaruhinya dalam berperilaku maupun tindakannya kepada orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik adalah yang pertama dari faktor keluarga, yang kedua faktor kematangan si anak, yang ketiga faktor pendidikan, yang keempat faktor kapasitas mental dan integrasi dan emosi, yang terakhir faktor dari status sosial. Pembahasan yang keempat yaitu perkembangan emosi peserta didik. Perkembangan emosi peserta didik ini adalah proses di mana si peserta didik ini dapat menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Adapun jenis-jenis perkembangan emosi pada peserta didik. Yang pertama itu adanya rasa kasih sayang atau cinta. Yang ketiga itu ada rasa cemas, emosi, takut, menangis atau sedih. Yang baru rasa cemburu dan ada rasa sedih dan banyak lainnya. Selanjutnya yang kelima, perkembangan bahasa peserta didik. Perkembangan bahasa peserta didik ini adalah proses berkembangnya kemampuan si anak atau seseorang untuk memahami dan mencakup kata-kata. Seiring berjalannya waktu dan interaksi, si anak akan mendapatkan kosakata atau kemampuan bahasa yang juga dapat ikut berkembang. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu perkembangan moral spiritual pada peserta didik. Perkembangan moral spiritual ini adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan atau seperti ada istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak yang dilakukan dalam berinteraksi dalam sekelompok sosial. Jadi di sini dituntut si peserta didik itu dapat berperilaku sesuai dengan aturan moral spiritual atau seperti aturan adat. Jadi mereka itu harus berperilaku yang baik kepada sekelompok sosial. Demikianlah penjelasan dari perkembangan peserta didik ini. Semoga penjelasan dari saya dapat menjadi manfaat. Shalom.